Racikan Berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam keadilan, salam perampasan. Yang perampasan ini memang serius ya, karena menimbulkan kengerian tentu bagi orang-orang yang barusan merasa lolos dari tuduhan pencucian atau korupsi. Sekarang Pak Mahfud MD kita bikinkan mainan dan dia harus mengkawal ini, menindaklanjuti ini dan mendorong Presiden untuk judul kita Indonesia Darurat Korupsi dan Pencucian Uang, Jokowi wajib terbitkan Perpu perampasan aset. Mengapa Jokowi? Mengapa Presidennya? Karena memang itu tugas Presiden. Presiden itu sudah gagah berani, barusan mengeluarkan Perpu tentang Ciptaker. Masa mengeluarkan ini yang sangat penting sekali, dia tidak berani. Ini yang harus dikawal masyarakat untuk terus apa yang didesak Mahfud MD di dalam DPR itu, dan Bambang Pacul dengan mengejek mengatakan oke, kalau ada perintah. Nah ini perintah itu harus wujud dan harus kalau misalnya orang licin-licin di korupsi ya, Sri Mulyani licin-licin ini disuruh keluarkan ini, kalau ini keluar itu pasti akan timbul kengerian. Nah, saya tidak perlu panjang-panjang karena hadir bersama kita di sini pembicara pendekar-pendekar semua ya. Pertama adalah Bapak Profesor Antoni Budiawan, beliau dari PEPS, Political Economy and Policy Study, dan ada pendekar luar biasa ini Bapak Dr. Ahmad Yani, praktisi hukum, tapi beliau ini pimpinan partai. Ya. Yang lagi dizolimi, no? Yang lagi dizolimi, dan orangnya pendekar-pendekar semua ini. Kemudian ada di samping saya tamu sangat jauh dan tahu peta ya, tahu peta yang ada, maka kita undang jauh-jauh dari Bandung. Beliau adalah pemerhati, Bapak Rizal Fadila. Tergantung Bandung ini. Jadi Bandung ini mau membawa oleh-oleh dari Jakarta, kemudian besok kemudian jadi lautan api. Mau bakar-bakar. Siap bakar. Ya, kita tidak asing lagi Bapak Dr. Marwan Batubara. Ya. Beliau sebenarnya pemrakarsa acara ini, tapi seolah-olah saya yang disuruh. Jadi orang di belakang layar juga ya. Dari FKN juga, kemudian dari IRES. Nah, yang akan membantu menjadi partner kita ya di dalam menyiarkan ini, ada banyak sekali channel-channel datang dan channel-channel papan atas semua nih. Tapi biasanya pakai pakaian biasa, sekarang pada pakai peci karena buru kepengen buka puasa. Ada UI Watch, Salwa Media Channel, Bang Edi Channel, Anti Oligarki Channel, Ibrahim Aji Channel, IDC Channel, Racikan Berita, Tips TV One, Yahya Rashid, Suara Keadilan, Fafifa TV, Reintops, Oku Channel. Saya kira cukup banyak, dan saya yakin ini semua orang sedang ngabuburit, banyak yang memperhatikan acara kita yang sangat penting ini. Oleh karena itu kami mohon untuk bicara pertama, siapa nih, belum saya set ya? Baik, ini yang sudah tidak sabar ini, kita mungkin jangan-jangan dengan pembicara pertama ini sudah cukup selesai ini, sudah ada instruksi. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pemirsa, tadi channel-channel yang disebutkan semua seperti itu. Pembicara pada sore hari ini ada Prof. Antoni, ada Mas Rizal Fadila dari Jawa Barat. Kita menunggu. Jawa Barat agak memanas seperti itu, dan ada Bang Marwan yang terus-menerus, dan tentunya ada Om Lim yang memandu acara ini. Saya kira tema ini sangat menarik ya, Om Lim, dan sangat mendasar dan substansi sesungguhnya. Kalau kita lihat ke belakang, kita kan mau lihat ini kan genggam gempita atau gaduh lah bahasa itu kan, ini katakanlah dialog ya kan, rapat kerja Komisi 3 dengan Menko Polhukam pada waktu itu.
Mahfud di tengah-tengah rapat dalam konteks kasus dugaan, ya kan, dugaan money laundry yang 349 triliun di Kementerian Keuangan, yang akhirnya saya mengumpamakan kayak balon besar, ya kan, setelah itu kempes sendiri. Kan kasus itu gegap gempita belum kita masuk seperti ini, terus hilang dengan sendirinya. Bahkan yang menurut saya tidak pernah terjadi di dunia ini, orang yang bakal diselidik ikut dalam tim, tidak pernah terjadi. Ya ini kan yang menjadi objek yang akan diselidiki itu adalah Kementerian Keuangan. Bagaimana mungkin tim Satgas yang akan dibuat oleh Pak Mahfud itu terlibat Kementerian Keuangan? Ini orang yang objek yang akan menjadi seperti itu. Jadi menurut saya ini juga akan menjadi kayak balon besar tadi juga, lama-lama hilang dengan sendirinya. Atau airnya mengalir jauh, lagunya Bengawan Solo. Nah, di tengah rapat tersebut, Pak Mahfud menghentak kita bahwa seolah-olah ada RUU yang sudah cukup lama, yang ini penting sekali saya kira, itu adalah tentang perampasan aset ini. Ternyata setelah saya cek ke kawan-kawan DPR, pemerintah itu belum menyerahkan dokumennya, ya kan? Baik naskah akademiknya maupun draft RUU-nya. Artinya apa yang dikemukakan oleh Pak Mahfud itu barangnya belum ada di DPR. Bagaimana DPR ingin membahasnya? Karena kan proses pembentukan undang-undang itu kan ada dua jalur ya, jalur dari Presiden dan jalur dari DPR. Nah, ternyata setelah saya selidiki lagi, di tingkat pemerintah pun belum clear. Ada beberapa kementerian itu masih belum selesai. Artinya kalau di beberapa kementerian belum selesai, maka Presiden harus turun. Presiden yang harus memimpin. Dan ini gampang, apalagi naskahnya sudah ada, draft akademiknya sudah ada. Satu hari selesai. Rapat koordinasi, kementerian mana yang mereka keberatan, mana yang mereka itu dikumpulkan, dikoordinasikan, dikonsolidasikan, selesai lah. Konsep seperti itu. Sangat mudah sekali kalau mau. Karena pengalaman saya lah seperti itu. Tapi kadang-kadang yang menjadi kendala itu memang di pemerintah sendiri yang tidak konsolidasi. Artinya ini memang seolah gimmick-gimmick saja kayak gitu. Mau memberikan oasis ya, rakyat sudah kehausan, dialihkan lagi sebagainya. Nah, kalau memang Presiden ini serius ya, dan sesuai dengan tema kita ini, bahkan sebab kalau melalui rally-rally panjang, kan mainnya rally-rally panjang itu di DPR. Kalau ini dari pemerintah, maka DPR membuat yang namanya daftar inventarisasi masalah. Ini membutuhkan waktu juga. Kajian lagi masing-masing fraksi dan lain sebagainya, baru nanti ditunggu di tempat ada waktu, apakah dia nanti panja atau dia pansus, itu mekanisme lah pembentukan itu akan lama. Tapi bisa juga cepat, karena faktanya banyak juga RUU sekilas sudah selesai di DPR itu. Ya kan, kita banyaklah undang-undang MD 3 itu hanya beberapa hari loh, ya kan? Itu menyangkut kepentingan untuk berburu jabatan. Ciptakan, ya kan, seperti itu. Nah, jadi menurut saya ini kalau presidennya mau, apalagi di DPR itu 7 fraksi itu sudah bagian dari pemerintah. Jadi tidak ada hambatan, mau dia jalurnya legislasi murni DPR, mau jalurnya Perpu, presiden tidak ada hambatan. Kalau memang betul mau Pak Komlim. Nah, yang kedua, kita anggap sajalah dia DPR akan lama, ya keluarkan saja Perpu. Kita desak betul. Walaupun secara teori ketatanegaraan, saya orang yang paling menentang Perpu. Kenapa menentang Perpu? Karena kebijakan Perpu itu sejak amandemen sudah nggak ada lagi. Cuman memang normalnya masih tercantum. Kenapa? Karena dulu memang ada Perpu itu, karena kewenangan membentuk undang-undang itu ada di Presiden. Nah, kalau Presiden mau dan tetap dengan pembahasan bersama-sama DPR, kalau DPR reses atau dalam keadaan gentar, maka Presiden menggunakan senjata daruratnya itu disebut Perpu. Sekarang ini kekuasaan membentuk undang-undang itu ada di DPR, jadi sudah tidak ada relevansinya lagi Presiden mengeluarkan Perpu. Tapi faktanya hal yang remeh-temeh dikeluarkan. Oleh karena itu, okelah untuk sekarang ini demi menyelamatkan, saya kira kita desak lah. Saya akhirnya menyetujui juga lah Perpu ini seperti itu. Walaupun secara background akademik saya itu tidak, cuman ya demi menyelamatkan negara, saya kira kita desak betul secepatnya Presiden harus segera mengeluarkan Perpu itu. Nah, tadi saya dapat informasi atau dari Prof. Antoni, katanya Presiden akan mengeluarkan surprise, surat perintah Presiden itu atau ampres.
Artinya kalau itu terjadi ini rally panjang. Ini kita ya dibohongin lagi nih, gitu loh. Kenapa? Artinya draft RUU yang ada di pemerintah itu dilempar ke DPR. Jadi usul inisiatifnya itu ada di DPR. Pemerintah baru nanti membuat tim dan nanti ini akan panjang ini. Ini akan panjang. Oleh karenanya kita desak sudahlah. Kenapa ususan untuk kepentingan para konglomerat, para oligarki, presiden dengan seketika mengeluarkan? Banyak sekali loh. Perpu yang kita tolak dulu, Perpu 1, COVID, keluar Perpu juga. Terus Ciptaker, keluarkan Perpu. Kenapa urusan yang sangat ditunggu-tunggu rakyat dan ini bisa mengembalikan dan bisa membayar utang kita? Kalau merampas, kan udah banyak tadi Om Lim kan sudah mengatakan orang melondri uang ya kan dengan tax amnesty, ternyata tax amnesty gagal, tax amnesty 1 gagal, tax amnesty 2 gagal. Nah, kenapa tidak undang-undang ini yang dipercepat? Dan menurut saya memang kecenderungan dunia, walaupun saya untuk Indonesia ini, menurut saya hukuman mati tetap harus diperlakukan dulu lah sementara waktu itu kepada para maling-maling ini. Tapi di dunia itu sudah tidak mengenal lagi hukuman yang seberat-berat badan, tapi bagaimana asetnya yang diambil, dirampas seperti itu. Itu kecenderungan dunia. Tapi di Indonesia nggak bisa, harus kombinasi dua, hukuman badan seberat-beratnya dengan aset pun harus dirampas. Nah, bagaimana mekanismenya Umdim? Maka tidak ada lain, pendek. Kalau memang Jokowi ini ingin memberikan legacy yang cukup baik, mungkin kita apa, ultimatum apa 3 kali 24 jam atau 1 kali 24 jam mendesak Presiden Jokowi segera mengeluarkan, menarik kembali, ya kan? Supres itu harus ditarik itu. Nanti kan mekanisme kita dibuat prosedural, kita dimatikan dengan prosedural, ditarik kembali, maka Presiden segera mengeluarkan Perpu. Perpu itu 1 kali 24 jam bisa Presiden keluarkan. Jadi menurut saya sudah sangat mendesak. Sekarang ini tidak ada jalan lain karena korupsi kita, kata Pak Mahfud, sudah di mana-mana, udara korupsi, kiri kanan korupsi dan lain sebagainya. Semua itu satu-satunya adalah undang-undang tentang perampasan aset ini untuk segera untuk dihadirkan. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadinya kita sudah cukup senang ya ada Perpu terbitnya, tapi setelah ternyata prosesnya apa yang disampaikan Pak Yani ini juga terus jadi lemes lagi gitu. Ternyata tidak semudah. Saya pikir udah kelihatan ini datang ke rumah orang itu ada Rubicon, ada gini-gini. Baik, saya kira mungkin nanti Pak Antoni bisa menanggapi apa yang disampaikan Pak Yani tadi. Misalkan. Ya, terima kasih Om Lim. Kenapa ini Perpu? Saya rasa saya setuju karena ini adalah darurat. Kalau kita lihat Cipta Kerja itu nggak ada daruratnya. Katanya ekonomi akan kolaps, akan ada krisis ekonomi. Ternyata nggak ada. Itu dikeluarkan Perpu. Kalau ini undang-undang perampasan aset, ini adalah sudah darurat. Judulnya itu sudah darurat. Darurat korupsi, darurat pencucian uang. Yang main nggak tanggung-tanggung lagi. Ada pegawai Kementerian Keuangan. Nah, di situ ada 2, yaitu dari apakah Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dua-duanya itu ada terlibat di dalam laporan dari PPATK yang dibuka oleh Mahfud. Begini, bahwa kita ini sudah darurat korupsi dan darurat pencucian uang. Kalau kita lihat, ini tidak main-main. Inisiatif dunia adalah sudah akan melakukan pembersihan untuk pencucian uang. Nah, di situ kan yang namanya ada FATF, Financial Action Task Force. Itu sudah dibuat, mereka didirikan itu tahun 89. Kemudian berkembang menjadi anti terorisme. Nah, dan Indonesia sudah, dan itu ditambah kemudian dengan konvensi PBB melawan korupsi pada tahun 2003. Jadi ini inisiatifnya adalah udah inisiatif dunia, dan Indonesia sudah meratifikasi itu untuk menyelamatkan melawan korupsi pada tahun 2006, yaitu Undang-Undang Nomor 7 pada tahun 2006. Tetapi kita tidak ada undang-undang yang namanya perampasan aset.
Nah, padahal aset recovery ini adalah salah satu yang paling penting bahwa upaya untuk penanggulangan pencucian uang ini berhasil atau tidak. Jangan sampai koruptor atau pencucian uang ini hanya disangkakan yaitu dengan apa yang terjadi pada saat itu. Misalkan pegawai pajak, dia terbukti menerima gratifikasi, tapi kemudian yang disangkakan gratifikasi aja, yang disita adalah uang yang gratifikasi itu. Tetapi Gayus Tambunan, kasus Gayus Tambunan, Angin Prayitno Aji, ya, itu kan ceritanya gini. Ini apa materi ini? Angin Prayitno Aji itu 2021 ya. Itu ternyata mereka Di melihatnya antara itu ada 2012 ada lagi. itu ada Denok, Ya. Taufik Payaridiana, dan ada yang namanya bersama dengan Toto Ya. Andriatno. Jadi sebenarnya banyak gitu. Dan ada lagi beberapa itu. Jadi kita lihat bahwa di sini uang-uang korupsi yang pada saat itu tidak tertangkap korupsinya, lah itu menumpuk menjadi pencucian uang. Ya, mereka memberikan kepada proksi-proksi uang itu. Nah, di sini makanya waktu kasus Gayus Tambunan dan yang lainnya itu, Angin Prayitno Aji dan yang tadi dua itu, Denok dan Toto, yaitu mereka ditambahkan lagi, disangkakan lagi dengan pencucian uang. Tetapi aset recovery-nya tidak maksimal. Karena yang ada yang tertangkap saja gitu. Jadi kalau nggak terbukti untuk itu, jadi tidak bisa disita gitu. Nah, disinilah mereka tidak ada efek jerahnya. Kemudian didukung dengan sistem hukum kita, yaitu kalau kita ada uang bisa diringankan kan gitu. Ya, bahwa pada saat prosesnya lah atau pada saat setelah dihukum, lalu kemudian ada pengurangan gitu. Jadi banyak sekali koruptor-koruptor yang begitu keluar tetap saja asetnya masih berlimpah sehingga tidak ada efek jerah. Nah, Dan sekarang tampil lagi dia Prof. tampil lagi dengan uangnya apa segala, mereka bisa di dalam percaturan politik ini mereka eksis lagi gitu. Nah, jadi kita lihat bahwa undang-undang perampasan aset ini adalah kritikal, dan khususnya bagi dunia. Indonesia tidak masuk sebagai anggota penuh atau anggota tetap dari FATF, dan ini adalah kuncinya. Kalau kita tidak bisa menjadi anggota tetap, dianggapnya negara kita ini masih rawan di dalam pencucian uang, sehingga investasi dan sebagainya itu sulit masuk karena nggak dipercaya. Dan anehnya, bukannya kita memperkuat ini, malah kita memberikan tax amnesty pada tahun 2016-2017, dan kemudian dua kali lagi ada di tahun 2022 itu ada tax amnesty lagi. Terselubung. Nah, ini kan berarti apa? Tax amnesty di sini ini kan sama juga dengan legalisasi dari pencucian uang saja. Jadi uang-uang yang tidak uang-uang ilegal lalu kemudian dilegalkan. Pertanyaannya adalah, bisa saja uang ini dari uang luar negeri. Uang luar negeri yang kemudian dicuci di Indonesia melalui tax amnesty dan keluar lagi sudah bersih. Nah, ini yang dikhawatirkan. Oleh karena itu, kita lihat bahwa laporan PPATK selama ini tidak digubris. Laporan PPATK itu pertama adalah sewaktu kasus Satgas Merah Putih, Sambo. Yaitu ada, Mahfud mengatakan ada indikasi pencucian uang 155 triliun. Itu tidak ada yang gubris. Lalu kemudian keluar lagi illegal mining. Wah, kan ramai kan lagi ini kan illegal mining. Itu illegal mining berapa? Kerugian negara. Itu juga sangat besar sekali. Tapi tidak ada yang gubris juga. Dan kemudian keluar di Kementerian Keuangan ini.
ada pegawainya terlibat 349 triliun yang diduga dari pencucian uang. Nah, jadi kita lihat, ini Mahfud ini, yang membongkar kan Mahfud semua nih. Ini Mahfud ini melihatnya adalah bahwa perampasan aset ini adalah salah satu persyaratan bahwa Indonesia bisa menjadi anggota tetap dari FATF. Dan itu menentukan ke depannya apakah Indonesia dikucilkan dari internasional atau tidak. Nah, oleh karena itu Mahfud pada saat rapat dengan DPR dengan Komisi 3 itu kan mengatakan ini penting undang-undang perampasan aset. Nah, tetapi tadi kita lihat bahwa kalau seandainya ini proses normal, ini tidak mungkin bisa selesai sampai dengan Juni 2023. Padahal batas dari FATF itu adalah Juni. Karena sebetulnya apa? Sebetulnya Indonesia ini sudah gagal menjadi anggota tetap karena evaluasi dari tahun lalu, Juli Agustus tahun lalu kemudian dirapat plenokan di akhir Februari 2023. Dan kesimpulannya Indonesia tidak lulus karena mendapatkan cuma skor 4 dari 11 critical point. Nah, salah satu adalah diberikan kesempatan kedua ini, yaitu harus ada undang-undang perampasan aset. Nah, kelabakanlah Mahfud kebakaran jenggot dan Jokowi juga. Nah, sehingga pada saat itu mau dipercepat untuk diberikan diserahkan kepada DPR untuk dibahas. Tapi kita pesimis bahwa itu bisa dilakukan tepat waktu sampai dengan Juni 2023. Maka itu kalau memang Presiden serius untuk menanggulangi darurat korupsi ini dan pencucian uang, maka mau tidak mau jalan pintas adalah dari perampasan aset. Perpu perampasan aset. Karena apa? Karena ini kita bicara lawannya adalah para mereka yang mempunyai uang dan bisa menutup semuanya itu supaya jangan ada undang-undang ini tidak berlaku. Ini luar biasa uangnya. Berapa? Ratusan triliun mereka ada. Ya, itu sangat mudah sekali. Jadi Presiden harus memberikan jalan pintas saja, tidak ada pembicaraan, langsung perpu. Apakah sebulan kemudian atau rapat paripurna yang akan datang selanjutnya, apakah DPR akan mengesahkan apa tidak, itu akan kelihatan. Siapa dalam hal ini yang tidak mau terjadi undang-undang diberlakukannya undang-undang perampasan aset? Apakah eksekutif atau legislatif? Nah, inilah. Jadi saya rasa bahwa mau tidak mau eksekutif Presiden Jokowi harus memberlakukan itu. Kalau kita lihat Satgas yang mau dibentuk oleh Pak Mahfud, yang tadi Bang Ahmad Yani mengatakan ini lucu, kok orang yang lagi mau disidang kok ikut di dalam juri kan gitu kan. Nah ini jadi sudah tidak bisa lah. Kementerian Keuangan ini pegawainya sudah terlibat jauh, bahwa mereka itu terindikasi jelas ya. Kita di sini sulit untuk bilang menuduh ya. Bukan hanya pegawai. Iya. Sri Mulyani itu termasuk orang yang disangkakan terbukti mengambil uang Senturi, terlibat kasus Senturi. Iya. Itu namanya disebut pasti loh. Nah namanya pasti itu ya. Menerima juga. Iya, di kasus Senturi itu yang terlibat gitu. Iya. Itu keputusan DPR angket. Nah itu Bang Yani dulu masih di situ. Iya. Jadi di sini banyak sekali keterlibatan dari situ, dari Kementerian Keuangan. Apakah pertama adalah yang sudah jelas 491 pegawai Kementerian Keuangan yang dilaporkan oleh PPATK. Itu kan sudah jelas gitu ya dalam pencucian uang ini. Kasus Senturi tadi tersendiri lagi kan gitu. Yang belum tuntas dan nanti ya harus dituntaskan juga gitu. Jadi kita lihat bahwa begini, poinnya adalah Kementerian Keuangan ini terlihat sekali melindungi pegawainya yang terbukti
menerima gratifikasi. Sudah terbukti yang tadi katanya yang Deno dan Toto itu, dia terbukti menerima gratifikasi, tetapi hanya diberhentikan. Lah ini kan pidana. Kenapa dibilangnya melanggar disiplin PNS? Nah ini, jadi saya rasa ini sulit sekali Kementerian Keuangan diajak terlibat di dalam pembersihan dari pencucian uang ini. Nah kita mendorong bahwa di sini kasus hukum yang harus masuk, dan kedua adalah langsung menyita dengan perampasan aset itu. Terima kasih. Baik, sebelum beralih ke Pak Marwan dan Pak Rizal Radila, ini proses hukum itu seperti apa Pak ya? Karena jangan sampai terkesan cuman kita bikin judul cuman kumur-kumur aja nih. Siapa yang disuruh dan bagaimana menyuruh presiden dan bagaimana memaksa kalau kita harapkan di DPR. Kan kita semua tahu, jangan-jangan mereka juga mengerti yang kena mereka. Mungkin pada saat mereka memilih Firly jadi ketua itu karena dia mantan penyidik ya, yang kemungkinan tahu semua bagaimana orang-orang DPR itu, maka mereka menjadi suara. Bagaimana gambaran yang harus dilakukan kalau ini mau diwujudkan? Pertama, laporannya PPATK itu kan rutin dia. Laporannya rutin itu laporannya. Kalau laporan yang bersifat umum dia ke Kementerian dan DPR. Tapi kalau sudah diduga hasil LHA-nya itu ada tindak pidana, maka ke aparat penegak hukum. Dan kita pada waktu itu membuat kesepakatan, dan saya nggak tahu lebih berubah lagi. Tapi itu lebih banyak kita minta bahwa KPK yang ambil alih. Nah, kita mendengar bahwa banyak sekali laporan PPATK itu tidak ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Ini problem. Kenapa? Ini wilayah tempat orang berburu, gitu. Nah, kalau proses penegakan hukumnya ini sebenarnya dalam konteks perampasan aset ini atau aset recovery ini, kalau kita sudah ada undang-undangnya, ada legalitasnya. Nah, sekarang ini kan belum ada legalitas. Pada waktu yang bersamaan, sampai undang-undang aset, maka unsur yang namanya pembuktian terbalik itu harus sudah dilakukan. Gitu loh. Itu penting. Dia bagaikan dua sisi mata uang. Di satu sisi ada undang-undang tentang perampasan aset, yang satu sisi adalah undang-undang tentang pembuktian terbalik. Pembuktian terbalik ini penting. Dulu kan partai saya lama itu berulang kali itu mengusulkan untuk undang-undang pembuktian terbalik itu, tapi tingkat komprominya, nah ini Pak, DPR pada waktu itu belum mau, maka tingkat komprominya bukan undang-undang pembuktian terbalik, maka dilahirkan undang-undang tindak pidana korupsi dengan KPK. Itu tingkat komprominya. Padahal kita sesungguhnya tidak juga membutuhkan kehadirannya KPK. Yang kita butuhkan pada waktu instrumen itu, baik jaksa itu bisa meneliti orang, dilihat dari analisis profilnya itu ternyata tidak memenuhi, dia buktikan dari mana hartanya itu. Kalau dia tidak dapat membuktikan hartanya dari mana, maka itu langsung dirampas dengan konteks ini. Jadi dia dua sisi mata uang seperti itu. Saya mau tanya aja sedikit kepada Pak Ahmad Yani. Ini gini, kalau saya perhatikan, sebetulnya kan pembuktian terbalik itu kurang lebih adalah dengan undang-undang TPPU itu kalau nggak salah sedikit banyak sudah menjadi bahwa oke, si A mempunyai uang sekian, lalu dirampas, seperti misalkan Rafael Alun. Dia ada 37 miliar berapa sebagai cash dan sebagainya. Nah itu mereka itu harus membuktikan. Kalau dilihat bahwa mereka tidak bisa membuktikan asal usulnya, itu bisa dirampas gitu. Itu gimana itu? Apakah itu termasuk di dalam? Nggak bisa, Prof. Maka kita kan undang-undang pencucian uang itu kan adalah tindak pidana ikutan, bahwa dia harus ditemukan dulu predikat crime-nya, tindak pidana pokoknya. Sepanjang tidak ditemukan tindak pidana pokoknya, maka tindak pidana pencucian uang nggak bisa ikut serta. Jadi dia tidak bisa seperti itu. Dan apa yang dimaksud di dalam undang-undang pencucian, dia ada pembuktian terbalik yang sangat terbatas. Terbatas ya. Terbatas. Nah, oleh karenanya masih ada celah. Termasuk kita jangan juga senang nanti, makanya kita harus serius ini, Pak Marwan dan kawan-kawan ini kita serius. Andai pun nanti presiden mengeluarkan perpu, kita harus pretelin satu-satu. Jangan ada pasal-pasal selundupan ini dikeluarkan tapi untuk menyelamatkan.
Maka itu biasa seperti itu. Dikasih satu pasal, pasal peralihan atau dan lain sebagainya, padahal justru pasal inilah untuk membunuh undang-undang itu. Itu biasa pembuatan pasal-pasal seperti itu. Maka kita harus betul-betul cermati. Nah, kalau memang mau ya Presiden sambil desak, ya share dulu dong poin-poinnya, ya kan? Harusnya gitu kan? Harus di share supaya kita tahu, jangan sampai dia hanya memenuhi dahaga kita, tapi dia kunci lagi. Kan bermain dia di regulasi. Nah, kita maunya yang fair seperti itu, keluarkan. Nah, sudah, kalau menurut saya nggak ada waktu lagi kita, apalagi waktunya udah pendek, diserahkan kepada DPR. Karena itu ada proses waktunya Pak, ada jadwal, ada schedule pembahasan kalau undang-undang ini. Buat lagi DIM lah, ini pembahasan Pokja dan lain sebagainya, tim sinkronisasi, tim SIN, tim MUS, macam-macam itu panjang. Habis waktu kita. Yang tidak panjang itu yang tadi, senjata pamungkas. Hari ini Presiden mengeluarkan Perpu, maka undang-undang itu berlaku. Nah, sekaligus di dalam undang-undang itu harus tetap juga menginstruksikan aparat penegak hukumnya. Harus jelas itu. Kalau nggak nanti nggak jalan lagi. Undang-undangnya jalan tapi action plan-nya nggak ada. Kalau di dalam undang-undang itu tidak disebutkan. Nah, kita minta bahwa di undang-undang perampasan aset ini, kira walaupun kawan-kawan sudah nggak percaya lagi dengan KPK kan sekarang, tapi kita minta secara spesifik khusus ini tetap KPK. Jangan di loss. Kalau loss itu nanti modelnya ada yang ngambil, ada yang ngambil, ada yang ngambil. Semuanya jadi akhirnya nggak jalan. Jadi kita betul-betul harus teliti. Kita minta undang-undang atau Perpu perampasan aset ini sekaligus dengan lembaga eksekutornya. Dan lembaga eksekutornya itu adalah KPK. Untuk sementara ya. Baik, terima kasih Pak Yani. Kita tiba ke Pak Marwan, biasanya kecuali temuan-temuan dia juga langsung punya usulan solusi. Kalau Pak Rizal ini kan pengamat, nanti sudah langsung konklusinya. Menyimpulkan Ya, dengan Pak. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad. Saya sedikit menyinggung soal judul. Jadi ada kata darurat di situ. Sudah disinggung Pak Antoni juga. Kalau darurat memang punya dasar untuk menerbitkan Perpu, ya, kondisi darurat, kondisi memaksa. Nah, darurat kita ini saya catat minimal ada 3. Ya. Pertama, darurat bahwa ada temuan atau hasil penyelidikan PPATK, ada korupsi sampai, dugaan korupsi sampai 349 triliun, ditambah yang emas itu sekitar 180 triliun, saya sudah sampaikan juga di acara kita minggu lalu, itu bisa menjadi 539 triliun. Itu yang menjadi hasil penyelidikan yang kita anggap itu hanya puncak gunung es. Sebetulnya uang negara yang hilang itu bisa 5-6 kali lipat. Ya, kita bicara soal ribuan triliun ini gitu. Jadi sangat darurat kalau ini tidak dituntaskan dengan berbagai cara yang sangat urgent, mendesak. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita bicara tentang bahwa dengan korupsi ini, kita catat tax ratio Indonesia itu menjadi yang terendah kedua di ASEAN, hanya unggul dari Myanmar. Tax ratio kita terhadap PDB itu 9,3% rata-rata selama Pak Jokowi jadi presiden, turun dari 11,5% waktu 5 tahun terakhir Pak SBY. Jadi pendapatan negara yang semakin turun ini bisa memaksa kita harus berutang lebih banyak, lalu pengentasan kemiskinan itu bisa terhenti. Jadi ini juga bisa kita bicarakan sebagai, kita anggap sebagai hal yang darurat. Poin ketiga yang darurat adalah kaitannya dengan sikap internasional. Kalau kita tidak dipercaya, sementara anggaran negara itu defisit, atau ada rencana-rencana membangun, misalnya terkait dengan EBT ya, energi baru terbarukan dan sebagainya, atau mobil listrik, baterai dan sebagainya, ini bisa terhenti. Dan ini sudah mulai, dan ini bisa membuat operasi pemerintah itu terhenti. Negara tidak bisa bekerja, karena apa? Karena uang tidak ada, pajak sudah rendah, kemudian negara atau lembaga-lembaga asing itu tidak mau minjamkan uang. Jadi artinya mengancam
kelangsungan hidup pemerintahan. Inilah saya kira hal-hal darurat yang karena itu kita harus bersikap. Kalau memang DPR tidak bisa diharapkan karena hanya retorika, katanya mau bikin pansus, ternyata hanya bohong-bohongan saja, tidak ada kelanjutan. Kemudian katanya mau mengkonfrontasi Sri Mulyani dengan Mahfud di depan sidang Komisi 3 DPR, DPU DPR, ternyata juga tidak. Nah, belakangan ada kebijakan bentuk Satgas. Nah, DPR hanya diam saja. Nah, karena itu saya kira saya kembali mengingatkan kepada kita semua rakyat bahwa urusan kita bukan hanya darurat korupsi, bukan cuma darurat penerimaan negara dari tax ratio yang rendah, tapi darurat dalam rangka bagaimana negara bisa berjalan kalau lembaga-lembaga asing, negara-negara asing itu menghentikan pinjaman sementara defisit itu sudah di atas 3%, itu ratusan triliun itu setiap tahun ya. Belum lagi ada sanksi-sanksi mungkin. Karena itu kalau DPR tidak bisa diharapkan, mari kita sama-sama menuntut. Ya, misalnya Sri Mulyani itu kita catat membohongi publik, kemudian melindungi ASN yang di Kementerian Keuangan yang terlibat dugaan korupsi dan pencucian uang. Ini kan katanya hanya sekian orang, hanya jumlahnya 3,3 sekian triliun, ternyata setelah dijelaskan Pak Mahfud itu 349 triliun itu ada semua orang-orang di Kementerian Keuangannya. Makanya kita menganggap ini Sri Mulyani sudah membohongi publik lalu sekaligus melindungi ASN yang ada di Kementerian Keuangan. Kalau tadi Pak Yani bilang beliau itu terlibat bukan cuma di kasus Bank Senturi saya kira, tapi juga di kasus 349 triliun ini Sri Mulyani itu terlibat. Tapi yang juga sangat penting adalah ternyata kita juga mencatat Sri Mulyani itu mencoba untuk menghalangi penyelidikan, ya. Karena itu kembali kita ingatkan, kita ingin Sri Mulyani ini ditangkap untuk diadili, tangkap dan adili Sri Mulyani karena sudah nyata sikapnya seperti apa. Itu yang terkait dengan Sri Mulyani. Kemudian terkait Mahfud, ya, kita mencatat ini Mahfud ini ada nuansa retorika, meskipun memang banyak guru-guru besar itu berdiri di belakang Mahfud untuk meneruskan hasil penyelidikan dari PPATK itu supaya ini bisa tuntas karena melihat ada niat baik dari Mahfud. Tapi belakangan kenapa kok Mahfud bersedia bertemu Sri Mulyani, tidak jadi dikonfrontasi di DPR, lalu membentuk Satgas. Jadi karena itu, nah di sisi lain Mahfud itu coba untuk menawarkan ini akan ada RUU perampasan aset. Kalau sudah bicara RUU itu kita bicara soal yang mungkin waktunya tidak akan bisa cepat, sementara kondisi darurat. Artinya Mahfud juga terlibat dalam kebijakan untuk mengulur-ngulur waktu sekaligus mempetieskan kasus ini. Kalau nanti orang teralih perhatiannya ke pembahasan RUU, yang korupsi yang besar tadi yang 539 triliun itu bisa saja tidak tentu tidak jelas ini ujungnya akan kemana. Artinya Mahfud juga ini kita anggap hanya retorika, tapi sekaligus kita minta Mahfud itu membuktikan Anda tidak cuma hanya bicara omong kosong gitu ya. Jadi buktikan, jangan terlibat malah merekayasa untuk memendam kasus ini. Nah, kemudian kita kaitkan juga dengan Pak Jokowi. Saya sedikit mengutip ya. Di poin keempat nawacita Pak Jokowi 2014. Nomor 4-nya itu terkait dengan korupsi. Jadi bunyinya di nawacita itu menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Intinya kalau sudah bicara korupsi katanya pemerintahannya itu akan bebas korupsi, lalu punya martabat, lalu terpercaya. Kalau sudah darurat seperti tadi,
negara asing tidak percaya, lembaga asing seperti mungkin nanti IMF atau Bank Dunia tidak percaya, ini sudah bermasalah. Nawacita sudah tidak dijalankan, dan saya ingin mengatakan sebetulnya Pak Jokowi itu hanya hipokrit. Ya, buktinya tadi kita bicara soal indeks tax ratio yang turun, tapi juga kita bicara soal indeks persepsi korupsi yang turun. 2021 itu masih di posisi 38 dibanding 100, di 2022 turun menjadi 34 dibanding 100. Turun. Lalu Pak Jokowi juga terlibat sangat nyata melemahkan KPK. Sehingga KPK itu ada di bawah kendali pemerintah. Dan lebih banyak untuk kepentingan politik. Salah satunya itu bagaimana menghambat supaya Anies Baswedan tidak menjadi capres. Ini kerjaan Pak Jokowi juga nih, saya kira ya. Nah, karena itu dengan berbagai kondisi darurat ini, sebetulnya saya setuju kita usulkan, oke lah Anda mau coba bikin pembahasan RUU perampasan aset. Tapi kita tawarkan supaya Anda bisa, kalau memang bukan hipokrit, tidak terlibat dalam dugaan korupsi ini, tidak berkomplot misalnya dengan Sri Mulyani dan Kementerian Keuangan, Dirjen Pajak atau Dirjen Bea Cukai, buktikanlah dengan bagaimana Anda menerbitkan Perpu. Ini yang kita tuntut dari Pak Jokowi, supaya kita negara ini tidak sampai nanti di tengah jalan itu tidak bisa beroperasi karena tidak ada uang. Nanti mau bayar gaji di akhir tahun tidak ada uang. Nah, kalau sudah seperti itu, kita ajar rakyat rame-rame berontak melawan pemerintahan ini. Karena memang sudah ternyata nyata sekali kejahatannya begitu. Seolah-olah ini bahwa pemerintahannya baik-baik saja, tapi sebetulnya punya banyak masalah. Nah, konon katanya Pak Jokowi itu juga sekarang sering naik pesawat, pindah dari sini kemana? Ini ada apa ini? Jangan-jangan siap lari lagi, ya kan? Nah, kita tidak berharap seperti itu. Kita ingin Presiden Jokowi itu kesatria, ya, bahwa kalau memang ada nawacita, buktikanlah nawacita itu memang bukan hanya omong kosong, bukan omongan orang yang hipokrit. Nah, terakhir, sebetulnya kalau Pak Mahfud juga ingin menunjukkan kredibilitas pemberantasan korupsinya dan juga sikapnya yang bermoral, Pak Mahfud itu juga paralel bisa untuk melanjutkan hasil penyelidikan yang menjadi laporan PPATK dengan memerintahkan Kejaksaan Agung dan mungkin lewat Pak Jokowi bersama-sama dengan KPK menindaklanjuti apa yang sudah ditemukan itu kalau memang mau. Tapi kalau itu tidak dilakukan, ya sama saja ini sebetulnya sudah satu komplotan besar. Ya, ada Pak Jokowi, ada Mahfud, ada Sri Mulyani, ada partai-partai, ada konglomerat. Ya, tadi saya sudah sebutkan bahwa sebetulnya kita bicara korupsi bukan hanya 539 triliun, tapi bisa ribuan triliun. Karena itu kan hanya temuan di Kementerian Keuangan yang dinikmati oleh para wajib pajak yang dikemplang itu sekian banyak. Dan di rapat di acara kita yang lalu kan saya sudah sebutkan, ADB menyatakan kenapa tax ratio Indonesia itu rendah. Salah satu penyebab utamanya adalah banyaknya manipulasi dan pengemplangan pajak. Itu yang menilai adalah lembaga internasional yang sering pinjamin kita uang. Nah, kalau mereka tidak percaya dengan bagaimana jahatnya ini rezim dengan memelihara para koruptor lewat bagaimana pajak dimanipulasi, ya memang rezim ini saya kira sudah tidak pantas untuk terus bekerja, ya. Rakyat harus menghentikannya. Saya kira itu mungkin ya Pak Mursalin. Mudah-mudahan ini didengar, bukan untuk kita lalu habis itu kita yang ditangkap, ya kan? Tapi justru mereka yang harusnya bekerja, melakukan koreksi, termasuk DPR dan partai-partai. Ini menyangkut kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Darurat yang ketiga saya sebutkan itu sangat serius. Ya, kalau Anda punya defisit dan itu ditutup lewat hutang, lalu yang minjamin itu tidak ada, lalu bagaimana? Salah satunya itu adalah kaitannya dengan gaji atau penerimaan dari ASN dan lain-lain dan lain-lain. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bang Rizal Fadilah. Ini kayaknya memang genting nih, Bang.
Dari 3 pembicara ini tinggal menyimpulkan kemarin itu ada satu podcast si Gibran sama Najwa seolah melas nangis, ya udahlah Bapak banyak orang lain yang pinter, Bapak pulang aja lah. saya kira pulang aja. Baik, silakan Pak. Ya, terima kasih. Boleh Pak Mursalim, Prof. Antoni, saya hormati, Dr. Madiani, Dr. Arman, Barat. Pertama kita lihat ini pergeseran orde lama, orde baru, orde reformasi, orde disorder. Disorder. Jadi memang di era Jokowi ini adalah tidak ada aturan yang dijalankan secara ajak, semau-maunya. Itu yang kita rasakan di masa reformasi. Soal pemberantasan korupsi ada ketetapan MPR nomor 11 tahun 98 tentang KKN. Itu spirit itu bahwa berikutnya kita harus memberantas korupsi, kolusi, nepotisme. Kemudian dibuat undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi kan 31 1999 dan akhirnya juga dibentuk komisi KPK itu undang-undang nomor 30 tahun 2002. Harapannya adalah korupsi berantas. Tapi di era disorder justru yang terjadi adalah semacam pembiaran atau toleransi terhadap korupsi, kolusi, dan nepotisme. Buktinya gitu kan, semakin kesini kan bukan semakin tegak pemberantasan korupsi itu. Undang-undang 3199 saja akan diubah dan dimasukkan ke KUHP yang baru. Gitu. Jadi korupsi yang asalnya extraordinary crime sekarang menjadi ordinary crime. Gitu. Saya kira ini hal yang monumental. Gitu. Bahkan sanksinya pun asalnya minimal 4 tahun jadi 2 tahun di KUHP tindak pidana korupsi itu. Kemudian juga asalnya 100 juta 10 juta sekarang. Itu kan jadi telah terjadi degradasi gitu kan di era ini. Kemudian KPK juga kan ada revisi undang-undang KPK. Jadi independensinya menjadi terganggu. Kemudian presiden dinominan. Dewan pengawas yang menentukan, dan dewan pengawas SK-nya presiden. Jadi dewan sudah dikebiri kewenangannya, diatur dan dikendalikan. Akibatnya apa? Akibatnya kerugian negara yang 69 triliun di tahun 2021 saja yang bisa dikembalikan cuma 1,4 triliun. Berarti kalau persentase kalau di situ ada kalimat antara 2,2%. Gitu ya. Jadi yang diselamatkan hanya 2,2%. Berarti 98% kerugian negara hilang uangnya. Belum lagi gitu kan terdakwanya meninggal, nggak bisa diproses. Belum lagi gitu kan pengadilan berbasis bukti. Kalau misalnya kerugian 100 miliar terbukti hanya 10 miliar yang masuk ke negara, yang 90 miliar hilang. Belum lagi ada hukum pengganti, sudah harus membayar, tidak mampu, jadi dipenjara, hilang lagi. Belum lagi sudah berhasil dirampas, kemudian hilang bukti, dan itu nggak pernah diproses yang menghilangkan rampasan atau hasil realisasi atau eksekusi putusan pengadilan. Akhirnya apa yang terjadi kan begitu. Oleh karena itu aturan mengenai perampasan aset absolut, kondisio sine qua non. Jadi
suatu hal yang mutlak. Itu perampasan aset. KPK ya, bisa melakukan verifikasi atas laporan kekayaan, harta kekayaan penyelenggara negara. Yang dilaporkan berapa, bagaimana realitanya, diverifikasi. Ketika berbeda, rampas. Itu. Kemudian KPK juga bisa gitu kan, melakukan pemeriksaan. Kemudian dari mana uang itu, absah atau tidak? Ketika tidak absah, rampas. Itu keuntungan perampasan aset, aturan dibuat gitu. Jadi mutlak adanya. Kita bisa banyak menyelamatkan uang negara. Bahwa landasan hukum sudah jelas, gitu ya. Tadi sudah Prof sampaikan, ya, ada konvensi ya, United Nations Convention, gitu kan, against corruption, ya, kan? Kemudian diratifikasi jadi undang-undang tadi sebutkan 7 tahun 2006. Kita mulai seolah-olah dengan itu ingin menjalankan, gitu ya, sampai 2008, 2015, ya itu kan RUU ya, perampasan aset itu konon dibuat, tapi tidak pernah diproses, gitu ya. Katanya surpresnya tidak pernah ada, jadi saling menyalahkan nantinya antara eksekutif dengan legislatif. Pak, ini Pak Riza Padilla, itu kan saya 5 tahun ya di Badan Legislasi. Panjang saya tahu memang belum pernah ada usulan itu. Oh ya. Dari 2009-2014 itu nggak ada. Tidak termasuk baik dalam prolegnas jangka panjang Ya. maupun prolegnas jangka pendek maupun menengah nggak ada. Ya. Jadi memang belum pernah masuk, barang itu belum pernah masuk di DPR. Ya. Di sini di catatan ini 2015. Gitu ya, jadi mulai masuk, tapi tidak ada surprise, tidak ada gitu kan. Dan sekarang baru bahasa Sunda mangaburu, gitu kan, setelah kasus 349 atau 349 triliun itu baru katanya masuk prolegnas. Atau bukan karena 349, karena limit terakhir Juli tadi. Masih Juni. Juni Limit tadi. ya. Jadi ada faktor eksternal. Siap. Jadi saya kira akhirnya gitu kan dibicarakan, gitu. Bahkan muncul pandangan atau pendapat atau pernyataan Mahfud habis Lebaran, katanya begitu kan. Tapi kan kita nggak percaya sama DPR tadi, sudah sepakat, gitu. Kalau DPR benar punya political will, punya kemauan politik untuk melakukan itu, ketika kemarin Komisi 3 gitu kan dipanggil ini, panggil itu sudah dapat, lalu harusnya ada pansus hak angket tuh dia sendiri jalankan. Itu bukti sebagai dia punya kemauan. Tapi kan dia tidak. Gitu. Makanya tadi menjadi skeptis kalau kita membahas RUU gitu di tingkat DPR. Buktinya yang gampang saja gitu, yang sudah di depan mata dia tidak lanjuti gitu. Sama dengan Mahfud. Nah, sama. Nah, itu dagelan semua. Ya, dari orang sudah bisa baca gitu. Buktinya kok solusinya penyelesaian kongko gitu ya. Menteri Keuangan kok ikut gitu. Masa terdakwa jadi hakim gitu kan. Jadi memang ironi, paradoks itu. Kondisi inilah yang menyebabkan tadi dagelan gitu ya. Oleh karena itu Perpu adalah pilihan gitu. Melihat kondisi seperti itu, Perpu menjadi pilihan. Pilihan utama. Masalahnya Jokowi sudah mahir itu mengeluarkan Perpu gitu. Kita sudah merasa Jokowi hebat lah dalam hal mengeluarkan Perpu mah. Jadi sepanjang ada Presiden Republik Indonesia, Perpu paling banyak dikeluarkan di sini. Iya, 8 Perpu sekurang-kurangnya sudah dikeluarkan. Dari yang ecek-ecek, masa urusan kekerasan pada anak dibuat Perpu Kebiri. Perpu Kebiri itu akhirnya siapa yang mengeksekusi? IDI nggak mau, gitu kan? Ya, apa itu katanya mengeksekusi Kebiri, gitu kan? Tapi keluar Perpu. Keluar juga Perpu penggantian pimpinan KPK. Masa penggantian pimpinan KPK pakai Perpu?
Perpu juga ingin membubarkan HTI. Dia pakai perpu bersembunyinya. Perpunya perpu ormas. Itu yang bertentangan dengan ideologi negara. Maksudnya ingin membubarkan HTI. Ingin merampok duit negara di situasi pandemi. Pakai perpu. Perpu COVID. Corona. Ya kan, ingin merampok. Jadi uang yang digunakan untuk pengatasan gitu kan permasalahan pandemi itu tidak bisa dituntut. Perdata, pidana, administrasi negara itu kan, wih itu enak-enak itu, gitu kan, itu yang disebut tadi perpu itu jadi kebiasaan dan kesenangan untuk berbagai kepentingan gitu ya Pak Jokowi. Dan terakhir kan Cipta Kerja, perpu dibuat untuk melawan hukum, gitu ya. Putusan MK jelas, itu kan dilawannya oleh perpu, diamini oleh DPR, gitu kan, disepakati lagi Omnibus Law tuh. Jadi memang perpu sudah sering dikeluarkan, digunakan untuk kepentingan. Maka sekarang kita tahu itu tidak ada kegentingan yang memaksa, tidak ada stats node, nggak ada. Semuanya yang tadi kita sebut itu nggak ada kegentingan yang memaksa. Nah sekarang ada kegentingan yang memaksa. Darurat. Darurat tadi. Ada stats node, ada. Ini, gitu kan. Yaitu soal korupsi, soal tindak pidana pencucian uang. Ini darurat ini. Justru inilah momentum untuk mengeluarkan perpu. Itu kita uji sekarang. Itu benar enggak? Malah nanti terbalik, yang ecek-ecek dikeluarkan perpu, yang serius dan darurat tidak dikeluarkan perpu. Berarti, nah justru yang mengeluarkannya itu harus diusut. Gitu. Kalau tidak berani mengeluarkan perpu perampasan aset, maka aset presiden harus dirampas. Itu ultimatum itu. Itu kan karena ada keluarganya juga. Karena nepotisme, KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Gitu. Dan nepotisme sekarang juga merajalela gara-gara presiden memberi contoh. Ya. Gitu, ya. Jadi itu. Nah, Statsnote menurut ALF Van Dummelen dalam bukunya Statsnote Recht and Democracy, ya, dia menyatakan 3 syarat kalau itu Statsnote. 1, katanya bahwa memang negara eksistensinya terganggu. Nah, kita lihat sekarang dengan adanya korupsi dan pencucian uang sangat terganggu. Tujuan negara tidak akan tercapai. Memajukan kesejahteraan umum nggak akan tercapai sampai kapan juga. Kalau korupsi merajalela atau tindak pidana pencucian uang itu dilegalisasi atau dibiarkan, itu tanpa ada tindakan yang nyata, itu adalah mengganggu eksistensi negara. Yang kedua, sementara, sifatnya sementara. Yang ketiga, menurut Van Dummelen, bahwa Statsnote itu ada kalau parlemen tidak serius. Itu gambaran bahwa situasi darurat kalau parlemen tidak serius. Dan kita sekarang lihat parlemen kita tidak serius. Ketika kemarin Bambang Pacul mimpin sidang atau rapat mengatakan kalau mau itu kan menerima RUU perampasan aset ini, lobby ketua-ketua umum, itu kan partai politik. Saya juga nggak akan berani kalau tidak diperintahkan ketua umum. Memang ini negara ini demokrasi atau ketumkrasi? Memang negaranya ketumkrasi. Udah partai politik dominan, lalu ketum yang memiliki kekuasaan. Gitu kan? Jadi gambaran kita parlemen itu tidak serius lah. Oleh karena itu Statsnote. Ini keadaan darurat. Gitu ya. Oleh karena itu urgensi perpu menjadi sangat mendesak. Gitu ya. Alasan lagi 1, jika perpu ini diperoleh, maka penegakan hukum akan mudah. Ini urgensinya. Penegakan hukum akan mudah. Yang kedua, pengembalian aset lebih cepat dan lebih besar. Kalau perpu segera dibuat, maka pengembalian aset akan lebih cepat sekaligus lebih besar.
aset punya rakyat itu. Punya rakyat, negara, rakyat berarti. Yang ketiga adalah hukuman pokok bisa dijatuhkan oleh hakim. Sementara kalau sekarang ini yang namanya denda atau hukum itu hukum tambahan, nggak bisa hukuman pokok. Kalau nanti dengan adanya perpu yang kemudian bisa cepat jadi undang-undang, maka itu bisa menjadi hukuman pokok itu. Kemudian ada efek jera pasti, gitu kan, bahwa mereka yang melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, itu kan, bahwa tidak hanya yang terbukti saja, tapi juga yang dia miliki akan dirampas sebagai perampasan aset. Terakhir adalah bahwa perdata bisa masuk pasca pidana, karena JPU nanti bisa menjadi pengacara negara dan dia akan bisa melakukan upaya-upaya mengambil harta lebih leluasa. Kalau pidana hanya orangnya saja, atau dengan hukuman tambahan tadi denda atau bisa diganti gitu dengan penjara. Tapi kalau ini tidak, maka bisa leluasa mengambil harta. Maka kesimpulan terakhir, pilihannya Perpu perampasan aset atau aset presiden dirampas. Pilih mana? Ya, pilih mana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa ya. Jadi ini bukan sinyal atau petunjuk Perintah ya. Jadi dari rakyat. Rakyat harus sudah bisa menangkap ya. Luar biasa dari Pak Rizal Fadila ini tadi. Cuma satu yang menarik tadi menurut pengamatan dari Pak Marwan ini, katanya presiden kayak ada ketakutan ke sana kemari, jangan-jangan sudah melarikan diri. Saya kira itu malah positif. Jangan-jangan dia juga ketawa-ketawa. Bagaimana untuk mewujudkan supaya dia itu Infonya itu A1. Hah? Infonya itu A1 maksudnya Pak Marwan. Silakan Pak Marwan. Ini harus lebih tajam dari tamu, Pak. Saya cuma menyampaikan tadi kan di awal itu kabar burung. Ya, jadi bisa benar bisa tidak. Tapi saya kan sebetulnya niat saya baik, bahwa kita ingatkan semua tadi itu untuk supaya sadar gitu. Jangan malah lari. Jangan larikan diri gitu. Mari kesatria bahwa kalau memang sudah terbukti misalnya dari dua hal, tax ratio turun gara-gara merebaknya korupsi. Kemudian yang kedua, indeks persepsi korupsi Indonesia itu turun. Ini sudah sangat jauh dari nawacita nomor 4. Nah, karena itu kita ingatkan, tolong ini dikoreksi. Bahwa kalau tidak dikoreksi, nanti negara ini bisa hancur. Begitu Pak. Jadi mengingatkan, Anda pernah janji, Anda prestasinya jeblok, ya. Lalu ada kabar burung tadi, jangan justru kabar burung itu menjadi kebenaran gitu. Kita hanya mengingatkan dan kita tidak yakin lah, mungkin saja itu tidak benar gitu. Tapi ya namanya kabar burung ya, bisa juga itu benar gitu. Cuma oke lah, jangan lari, mari bereskan ini masalah begitu. Begitu Pak. Maksudnya Pak Jokowi lari. Mungkin Pak Antoni kita minta dari apa yang sudah disampaikan tadi, saya kira untuk merangkum langkah-langkah ya yang santun dulu aja lah. Yang santun untuk supaya betul-betul ada perhatian Jokowi untuk betul-betul mengeluarkan perpu itu. Kalau itu memang, tapi kalau Pak Yani tadi kan itu oke lah sekarang, tapi nampaknya efektif juga kalau perpu seperti itu kemudian awal dari itu penegakan hukum itu kan jadi patokan dulu. Cuma pelaksananya siapa itu masalah. Silakan Pak. Saya rasa bahwa dalam kondisi saat ini bahwa banyak pemimpin negara itu yang mau lari juga susah. Jadi artinya kalau kita lihat Taksin, dia mau lari ke sini ke sana dan sebagainya juga nggak diterima. Jadi saya rasa itu adalah bukan. Saya rasa Pak Jokowi juga memahami itu. Jadi saya rasa Pak Jokowi tidak akan lari, karena kalau mau lari pun nggak bisa gitu. Gitu ya. Karena sudah ini, apalagi kalau larinya itu adalah
terkait dengan hal-hal yang korupsi dan sebagainya gitu. Nah itu Thaksin itu uangnya juga tidak diblokir juga. Najib lah tetangga kita. Nah Najib juga begitu, Sri Lanka dan sebagainya gitu. Jadi Sri Lanka itu sudah terbang ke sini, ke Singapura, ke Thailand, itu akhirnya juga sulit gitu. Jadi saya rasa Mau balik ke Solo dia. nah itu permintaan Gibran untuk itu, katanya sudah cukup aja, bahwa banyak yang pintar-pintar, yang lebih pintar itu bisa menyelesaikan masalah negara. Nah jadi saya rasa ya sekarang dengan dunia internasional nggak bisa begitu. Makanya juga Mahfud itu sangat tergopoh-gopoh, undang-undang perampasan aset harus selesai. Ya itu dengan tadi, dengan deadline yang Juni dari FATF itu adalah untuk memenuhi itu. Jadi kalau dia tidak memenuhi menjadi anggota tetap atau dari FATF itu, ya ini daruratnya. Ini udah mencerminkan darurat tadi. Gitu. Jadi mau tidak mau, kalau tanpa itu Indonesia sangat darurat sekali. Jadi dengan pembahasan normal itu tidak akan tercapai Juni. Jadi harus dengan itu. Jadi Perpu ini adalah wajib hukumnya. Kalau gitu kita terus dorong Pak Mahfud, sudah terlanjur dia yang melakukan memulai. Ya. Jadi kita yakinkan Pak Mahfud, kalau dia berhasil pasti rebutan untuk mereka yang capres-capres itu untuk mengajak beliau menjadi cawapres. Itu sangat menarik nampaknya. Semestinya kita akan dihadiri oleh Bapak Dr. Ubaidillah yang jelas sangat perlu beliau itu ikut nimbrung di sini karena informasi ini akan langsung sampai kepada para mahasiswa kalau Bang Ubaid ini. Tapi tadi saya satu hal pada Pak Fadila belum dijawab ini. Kalau Ubaid itu kesini pasti dia akan menyinggung masalah Gibran dan sebagainya. Tadi Gibran tadi menganjurkan untuk pulang itu maksudnya apa nih Pak? Maksudnya sebaliknya, Bapak terus aja gitu. Ya seperti ayahnya gitu. Kita harus menafsirkan kebalikannya gitu ya. Tapi sebetulnya barang-barang Jokowi, Bu Iriana itu sudah diberesi sejak beberapa waktu yang lalu, sudah dipindahkan ke Solo gitu. Sebetulnya mungkin nasihat dukunnya gitu ya, ayo cepat pulang Pak, bereskan gitu. Tapi nanti juga tergantung sih nasihat itu gitu ya. Jadi faktor-faktor non rasional juga menjadi pertimbangan atas sikap politik ya. Oleh karena itu mungkin kita juga harus tetap menekan lah itu menjadi satu realita gitu ya, realita kemauan rakyat gitu. Enough Pak Jokowi, enough gitu. Sudah selesai Pak Jokowi, sudah selesai itu, lebih cepat lebih baik. Mau husnul khotimah, mau su'ul khotimah. Maksudnya itu lebih cepat itu sebelum 2024. Sebelum 2024, Pak Madiani udah lebih paham lah. Ya, itu lebih baik Pak, dan itu konstitusional kok, dan itu mungkin ada pemaafan ya dari masyarakat, dari rakyat. Tapi kalau terus-terusan ngotot, apalagi nggak dikeluarkan perpu sekarang. Secara konstitusional itu mempercepat masa jabatan presiden itu tersedia. Ya. Memperpanjang yang ada. Jadi kita bicara konstitusi ini. Konstitusi dipercepat saja gitu kan. Kalau tadi mau husnul khotimah, mudah-mudahan rakyat memaafkan, belum tentu juga. Bisa saja proses berikutlah proses normal, proses yuridis. Orang akan nagih gitu kan apa-apa dosa-dosa politik yang dilakukan sebelumnya, dan itu hal yang mungkin dan wajar, dan proses politik selalu berulang seperti itu. Jadi kalau memang tadi kembalilah ke Solo, ya kembali sekarang juga, jangan nanti 2024. Itu saja Pak gitu. Dan Gibran serta Kaisang kan sudah dilaporkan oleh Bang Ubaid gitu ya. Saya kira itu juga tabungan. Itu tabungan proses dalam konteks perbuatan jahat ya, berkaitan dengan dugaan korupsi, kolusi yang dilakukan oleh presiden dan keluarganya.
Saya kira demikian Bang Om Lim. Baik, closing sedikit ya, Pak Marwan, terus nanti ada Pak Ahmad Yani sama Pak Antoni sekali lagi. Dan Ya, saya mau kembali wajib menegaskan bahwa dengan kondisi darurat seperti ini, maka terutama dari sisi kelangsungan hidup negara atau roda pemerintahan, maka tidak ada jalan lain supaya Pak Jokowi itu segera menerbitkan Perpu, bukan lewat RUU. Itu yang pertama. Lalu karena darurat korupsi yang sudah membuat penerimaan negara semakin turun, maka darurat ini harus segera ditindaklanjuti oleh Pak Jokowi dan Pak Mahfud untuk menindaklanjuti hasil penyelidikan atau laporan PPATK. Ini harus nih, jangan justru dipakai diulur-ulur dengan berbagai cara. Lalu dialihkan, ini nanti pakai ini, ada Satgas. Oh nanti setelah undang-undang perampasan aset selesai, baru mau diproses. Tidak, ini harus segera ini. Ini darurat. Jadi dua darurat penting ini. Pertama, darurat keuangan negara tidak bisa jalan, segera terbitkan Perpu aset. Kemudian darurat korupsi yang membuat negara semakin turun, maka Kejaksaan Agung dan KPK harus segera melakukan penyidikan terhadap laporan yang sudah disampaikan oleh PPATK kepada pemerintah dan kepada DPR. Jangan justru diulur-ulur dan ingin dipendam. Nah, salah satu yang segera perlu ditangkap itu adalah Menteri Keuangan. Terima kasih. ya, langsung Pak Yani, 2 menit aja. Untuk membuktikan bahwa rencana pembentukan undang-undang perampasan aset ini bukan tekanan dari asing dan lain, maka jawabannya segera menggunakan sesuatu untuk membuktikan. Yang kedua adalah tadi yang dikemukakan kepada aparat penegak hukum. Saya kira aparat penegak hukum tidak harus menunggu undang-undang perampasan aset. Dia bisa berjalan secara paralel. Dan banyak sekali sudah laporan ke KPK itu banyak sekali. Yang kita laporkan juga tentang vaksin juga kita laporkan banyak sekali. Wah, mungkin bertumpuk-tumpuk. Jadi KPK bisa berjalan dan saya minta KPK fokus yang besar-besar ini. Dan bukan kita tidak setuju OTT bupati yang 100 juta, 200 juta, itu tenaga di KPK itu kan terbatas. Itu hal-hal yang seperti itu disupervisi saja kepada kejaksaan dan pada kepolisian. Fokus yang besar-besar ini di sumber daya mineral kita. Penting sekali. Dan ternyata apa yang dikemukakan oleh Pak Jokowi dengan bangganya bahwa betapa kita ekspor nikel luar biasa, tapi ternyata uangnya mengalirnya ke Cina, bukan ke kita. Apalagi sekarang sudah terbongkar lagi majalah Tempo kan, nikel yang disuai itu kejahatan di pertambangan ini. Nah oleh karena itu kita minta betul kepada KPK ini usutlah yang hal-hal seperti itu. Yang kedua usut juga aset recovery bunga. Kita kan membayar tuh aset recovery dan proses-proses minyak dan lain-lain sebagainya itu. Dan recovery tentang perminyakan itu harus diusut. Kejahatan-kejahatan. Terus kejahatan ya cost recovery. Kejahatan di pasar bursa. Ini luar biasa. Itu pun harusnya tugasnya KPK. Nah kita tidak ingin begitu genggam gempitanya kayak institusi kejaksaan kasus minyak, ya kan? Ternyata kan akhirnya apa yang terjadi sekarang ini? Ya hukumannya ringan dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kita minta betul. Nah kalau KPK tetap saja masih mau mengurus OTT yang kecil-kecil, menurut saya daripada tadi data yang dikeluarkan oleh Kang Rizal tadi kan, dari sekian tahun itu berapa cuma didapat, terus berapa pengeluarannya KPK, berarti sudah tidak efektif lagi. Menurut saya lembaga ini perlu kita tinjau. Kalau KPK tetap tidak mau menyentuh hal-hal yang disebut dengan extraordinary, the white collar crime ini kan itu yang penting gitu. Nah kita tunggu saja langkahnya. Nah
Yang ketiga, kita minta Pak Mahfud, ini sama nih, tadi saya mengamini saja Bang Marwan tadi, yang Ibu Sri Mulyani ya, Bang Marwan, segera ditangkap ya, saya untuk Bang Marwan ya. Setuju. Sri Mulyani. Setuju. Saya kan dari awal, dari sejak kasus Senturi itu dia harus diadili. Banyak sekali kasus dia jual aset moral. Terus Pak Mahfud kita minta tetap, kalau Pak Marwan masih pesimis, saya masih percaya. Dan untuk membuat keyakinan kita percaya Pak Mahfud, segera merombak tim Satgas ini, mengeluarkan unsur Kementerian Keuangan. Jadi tidak boleh lagi Kementerian Keuangan terlibat di dalam Satgas itu, atau tim khususnya itu Satgas. Nah, karena mereka yang harus diperiksa. Seperti itu. Jadi 3 hal itu indikasinya. Nah, yang keempat, tadi Pak Rizal Padilla mungkin dapat bocoran juga tentang Pak Jokowi atau Bang Marwan yang bawa dia pergi kemana-mana. Saya baru dapat informasi nih, ya kan? Yang jelas kemarin di Ceko. Oh ya, kita nggak tahu nih apa. Jangan ada Bang Edwin atau apa, ya kan? Ya kita menunggu juga kapan. Nah, secara konstitusi, saya melegitimasi bahwa kita nggak boleh memperpanjang jabatan presiden, tapi memperpendek jabatan presiden boleh. Kalau dia sudah memenuhi, jadi kayak pengen banget. Kalau dia sudah memenuhi, menurut saya ada perbuatan tercela yang bisa Pak. Perbuatan tercela itu membiarkan kegaduhan, itu bisa tercela Pak. Terus berbohong, nah itu perbuatan tercela itu. Jadi sudah memenuhi, cuman ya memang kita agak pesimis juga, karena yang menggunakan hak itu kan DPR, hak impeachment itu. Kayaknya ya sulit lah DPR menggunakan hak impeachment, walaupun ada kawan saya menulis buku kita mengarang tentang pemakzulan presiden, ada juga di situ. Ya, tapi tidak ya nggak tahu nih, tergantung. Kalau Jawa Barat, Bandung yang biasanya hawanya dingin sejuk, kalau sudah membara seperti lautan Bandung, lautan api, nah, kita berharap itu apa yang terjadi ya tergantung Pak Riza Padilla. Pak Antoni jawab, masih? Iya, ini tadi mengenai korupsi. Sekarang laporan PPATK itu sudah banyak dilaporkan kepada aparat penegak hukum. Dan kita tahu bahwa KPK sedang menyidik Rafael Alun. Dan di situ pasti akan terbuka banyak sekali. Terutama adalah yang sudah digadang-gadang terlibat, yaitu ada pencucian uang kepada artis. Ya. Dan ini harus diungkap semua. Jadi KPK... Tapi kalau yang ke ulama itu hoax ya, ada juga ulama yang disebut pencucian uang itu. Iya. Gus itu dapat Oh gitu. Satu di antara artis. Tapi ini bukan ini. Saya dapat informasi yang itu. Oh gitu ya Pak Riza Padilla ada. Oh, siapa namanya tadi Pak Riza? Ya itulah tadi. Ada di kayak jaksa. Kura-kura nih, kura-kura. Calon. Jaksa Agung. Nah, jadi kalau kita lihat tadi mengenai korupsi, mengenai pencucian uang, tadi korupsi sudah banyak lah. Nah, kita lihat bahwa KPK ini kan ada komisioner, dan kita harus dorong bahwa ini jangan one man show juga, bahwa komisioner ini yang harus mengawal bahwa kasus Rafael Alun ini harus bisa. Tapi setuju nggak? Berkembang ke yang lain. Masalah yang cari proyek minta ini kan ada juga itu yang bongkar-bongkar kayaknya. Ya tikusnya itu. Iya. Apa harus diganti juga tuh? Ya banyak lah di situ. Ya kan, memang sudah ini. Nah jadi itu, jadi kecuali yang tadi, tapi yang sudah ada itu dari satu Rafael Alun itu sudah bisa berkembang kepada yang lain-lain. Bukan kota pendoreng lain. Nah, Gayus Tambunan itu kasusnya itu menyeret 27 nama. Lebih Pak. Iya. Yang terungkap pada saat itu kurang lebih 27 nama, dan kita tahu bahwa itu akan perusahaan ini pegawainya, ini pegawai pegawai pajaknya ya. Iya. Jadi dia sangat ini. Jadi ini kolektif gitu. Jadi yang 491 yang disebut oleh PPATK itu harus ditindaklanjuti. Kalau gitu setuju nggak kita tentang rame-rame ke KPK? Iya. Itu harus didorong ke sana. Kita dorong, nggak bisa ini. Nggak bisa, ini sudah ada. Pak Marwan kan biasa memimpin kita ke KPK. Kapan Pak Marwan pimpin lagi kita? Ya itu, jadi saya rasa itu harus didorong. Ini harus terbuka semua gitu. Ya, demikian. Baik.
Saya hanya mengingatkan dari topik kita ini, kita kembali lagi bahwa kita dorong Perpu secepatnya, Perpu perampasannya. Jadi kalau kita membayangkan Perpu ini jangan dibilang kejam. OTT itu kan detik itu juga langsung ditangkap, diambil. Kalau Perpu ini jauh lebih nanti kita bayangkan rakyat ini. Sekarang kan rakyat ini tidak terima THR nih atau separuh itu. Tadi saya lihat ada keluarga, ada tetangga itu nggak jadi pulang karena nggak ada THR. Ini untuk caleg-caleg, partai-partai menggratiskan bis, ya. bisa pulang, entah bisa balik ke Jakarta lagi atau tidak. Ini untuk seperti itu. Nah, yang harus dibayangkan kalau Perpu ini kemudian langsung diadakan, cash tunai punya langsung dibayarkan hak rakyat. Ini yang harus dibayangkan. Atau supaya mempunyai lahan-lahan itu aset-aset tanah punya mafia-mafia tanah itu yang memperoleh dengan cara merampas punya rakyat, itu juga termasuk masuk kena ranah dalam perampasan ini. Dan saya kira mungkin ini sangat penting, itu yang besar dan yang ecek-ecek begitu. Baik, insya Allah ada cerah lah, artinya setelah Lebaran kita punya topik untuk mengejar. Lebaran kita punya agenda. Pak Marwan memimpin kita ke KPK. Oh gitu ya. Atau kita ajak. Atau ke istana Pak Marwan. Kita ajak diskusi terbuka Pak Mahfud dengan para pakar. Pak Mahfud kan biasanya kan seneng kan kalau seperti itu. Dia punya alasan, ini karena saya didesak gitu. Nah saya kira sebelum ke KPK mungkin itu di diskusi terbuka itu kita persilakan pada Pak Mahfud. Masih percayalah ke Pak Mahfud untuk berdialog. Betul, ya kita jangan terlalu kita ada manfaatnya lah. Dia berani membongkar itu, kita dorong terus lah. Harus. Saya kira mungkin itu ya. Baik, semoga di diskusi sore hari ini kita ada hasil dan insya Allah ada perbaikan, keadilan di negeri kita ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita